Yang di jantan otomatis warnanya harus lebih dari 4 warna teman-teman, baik di badan, ekor, anal, dan dorsal tentunya. Terus yang perlu teman-teman perhatikan yaitu I'ma make it burn, 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 I'ma make it burn. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Galeri Beta Bahari. Salam Betanesia. Di video kali ini saya akan bahas tentang 6 dasar breeding teman-teman. Jadi apa aja sih 6 dasar ini? Silahkan tonton terus channel Galeri Beta Bahari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di video kali ini kita akan bahas 6 dasar breeding. Yang pertama yaitu pilih indukan yang berkualitas. Jadi apa sih yang dimaksud pilih indukan yang berkualitas? Jadi gini teman-teman, indukan itu kan sangat berpengaruh nih untuk anakan-anakan atau keturunan yang kita inginkan nih. Contoh, kita mau bikin serian multicolor nih. Jadi indukan seperti apa sih yang dikategorikan multicolor? Kita mau bikin misal fancy Hellboy, misalnya Hellboy. Indukan seperti apa sih yang harus kita jadikan indukan yang bakalnya top gitu loh. Nah, jadi tergantung kategori yang kita mau teman-teman. Contoh multicolor. Multicolor itu kan minimal 4 warna nih. Jadi pilih indukan yang berkualitas. Artinya ketika kita ingin membuat multicolor harus ada minimal 4 warna dalam tubuh si jantan terutama ya teman-teman, karena jantan yang paling menyumbang warna paling banyak. Yang di jantan otomatis warnanya harus lebih dari 4 warna teman-teman, baik di badan, ekor, anal, dan dorsal tentunya. Terus yang perlu teman-teman perhatikan yaitu umur dari si jantan teman-teman. Kalau jantan itu minimal 5 bulan baru kita bisa jadikan indukan. Sedangkan betina minim sekali saya sarankan 4 bulan, jangan sampai di bawah 4 bulan. Sebenarnya 4 bulan itu terlalu muda, cuman masih dalam proses, kalau saya bilang itu tahap aman lah. Itu yang pertama teman-teman. Oke, yang kedua yaitu tempat breeding tentunya teman-teman. Kenapa sih kok penting sekali tempat breeding? Ya karena kita mau breeding ikan cupang ya harus ada tempatnya tentunya teman-teman. Jadi apa sih tempatnya? Saya punya nih contohnya nih. Nah, baskom. Ini contoh ya baskom. Bukan berarti saya menyarankan semuanya pakai baskom, bukan. Baskom ini ukuran sekitar 30 kali 30 lah. Nah, teman-teman bisa menggunakan baskom ini untuk tempat breeding nih. Adapun opsi lain dari baskom bisa ember cat yang berapa ya, itu yang sekitar 25 kilo, cuman ya jangan tinggi-tinggi lah, yang bagus sih baskom, bagus baskom. Kemudian ada styrofoam, intinya nih minimal ukuran itu sekitar 30 kali 30. Kenapa? Agar si betina apa namanya, indukan itu nggak terlalu capek ketika kejar-kejaran, karena dalam proses breeding antara jantan sama betina itu pasti kejar-kejaran dulu nih. Kalau tempat terlalu gede nih, nah nanti khawatirnya kita potensi gagal. Kenapa gagal? Si jantan keburu capek teman-teman, capek ngejar si betina teman-teman. Itu yang kedua. Nah ini Gus, jadi yang
yang ketiga nih ya, tempat pembesaran. Tempat pembesaran itu sebenarnya proses setelah kita selesai breeding, tapi ini masuk ke dalam dasar-dasar breeding. Kenapa sih ini masuk? Karena ini adalah rule kita proses keberhasilan dalam breeding teman-teman. Jadi pemilihan bak pembesaran itu penting sekali. Nah, yang biasa saya lakukan di tempat saya tersendiri ini, saya pakai bak teman-teman nih. Seperti ini baknya. Jadi ini ukuran sekitar berapa ya? Ya 60 kali 60 cm lah. Jadi lebih besar dari tempat kita memijahkan atau breeding teman-teman. Fungsinya apa? Di tempat ini nanti kita akan melakukan pembesaran di umur 4 hari atau enggak 5 hari. Ayo subscribe yo, kan mesti terang dong. Bisa dijabarkan juragan buat kalian semua. Subscribe kali repeat abari. Oke. Kita pindah ke sini tuh nggak sembarang, nunggu si ikan itu bisa berenang atau burayak itu bisa berenang, baru kita pindah ke sini teman-teman. Itu yang ketiga. Oke, sekarang yang keempat nih. Yang keempat adalah pakan teman-teman. Jadi kenapa sih pakan? Karena menurut saya pribadi pakan adalah di antara 6 dasar proses breeding terpenting nih teman-teman. Jadi pakan itu kita akan berpengaruh di dalam kita berbreeding teman-teman. Penunjang atau support lah untuk kita membuat kelancaran dalam kita berproses breeding. Kenapa pakan? Ya itu tadi, sangat menunjang ketika kita breeding. Pakan apa sih yang saya rekomendasikan untuk burayak umur 4 hari sampai 1 bulan? Yaitu kutu air teman-teman. Kenapa kutu air? Karena kutu air itu bisa pecah teman-teman. Jadi ketika kita kasih kutu air itu untung buat indukan dan juga burayaknya teman-teman. Si indukan makan kutu air yang gede nih. Nah, ntar yang burayak makan yang pecahan-pecahannya itu. Jadi ketika umur 4 hari sampai dengan 1 bulan itu saya rekomendasikan pakai kutu air. Dari 1 bulan ke atas, nah mulai tuh kita perkenalan ke jentik nyamuk dan cacing tentunya. Cacing yang digunakan baiknya sih cacing sutra, cacing darah juga bisa, tapi jangan terlalu banyak teman-teman, karena porsinya itu ketika kita terlalu banyak pakai cacing sutra, nanti efek ke body itu kurang begitu proporsional teman-teman. Nah itu dia yang keempat, yaitu pakan. Adalah yang kelima berarti ya teman-teman, yaitu suhu. Teman-teman semua harus memperhatikan suhu di sekitar tempat tinggal teman-teman semua nih. Ketika melakukan breeding, otomatis yang paling penting di perawatan ikan cupang itu kan suhu nih teman-teman. Teman-teman bisa beli alat tester suhu bisa. Terus kalau kita nggak punya alatnya nih, kita bisa menggunakan daun ketapang nih untuk penetral pH. Jadi ketika teman-teman tinggal di daerah yang tinggi atau suhunya dingin teman-teman, itu kan rawan sekali tuh sama ikan cupang. Nah itu sangat mengganggu proses breeding kita teman-teman. Caranya kita harus gunakan ketapang yang pekat teman-teman ketika kita melalui proses breeding. Tapi jangan ketika kawin teman-teman. Ketika kawin atau breeding kita cukup pakai ketapang secukupnya. Nah setelah pindah pembesaran baru kita pakai ketapang yang pekat teman-teman. Otomatis ketapangnya sudah diolah ya, jadi jangan yang baru kita ngambil. Nah itu kan minyaknya banyak, itu malah mengganggu pertumbuhan burayak teman-teman. Itu yang kelima. Lanjut mas. Lanjut. Langsung. Oke, yang terakhir tentunya nomor 6, yaitu sabar. Ini yang kadang teman-teman semua berat ya. Ya saya pribadi juga pernah merasakan berat dalam sabar breeding itu berat teman-teman. Kenapa berat? Jadi
ada kegagalan yang pasti teman-teman rasakan. Kalau ada yang langsung berhasil itu ya hoki lah. Jadi syukur, alhamdulillah kalau teman-teman langsung berhasil. Tapi untuk yang gagal ya harus sabar nih teman-teman. Dengan cara seperti apa? Kita coba lagi, coba terus sampai berhasil teman-teman. Nggak mungkin kita terus-terusan gagal. Ketika kita berusaha pasti ada hasil positif yang kita dapat teman-teman. Jadi teruslah bersabar, ramaikan terus dunia percubangan di Indonesia. Mungkin itu aja sih dari saya, dari 6 dasar breeding yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, teman-teman Betanesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Betanesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan lonceng ya kayak lagi mas Ani. Pokoknya kalau teman-teman mau kepo tentang IG kita ada di samping, sebelah sini ada di Galeri Beta Bahari, ada juga lain Galeri Beta Bahari, dan satunya Maestro Cupang atau Yamisda Nafisati. Ya. Silakan teman-teman kunjungi aja di IG yang sudah kami sebutkan barusan.